Saudara, kita kembali melanjutkan pembahasan hasil survei SMRC yang dilakukan pada awal Agustus 2022, dan kali ini kita akan membahas tentang prospek Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024, dan topik ini akan dibahas bersama Direktur Riset SMRC Denny Irvani. Mas Denny, kita akan membahas tentang Anies Baswedan. Ini salah satu tokoh yang kita temukan di dalam berbagai survei kita, cukup konsisten ya, dari 3 besar tokoh yang populer dan mendapatkan dukungan publik dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Dan Anies juga menarik karena saya kira di antara 3 atau sejumlah nama yang populer saat ini, dia posisinya unik. Dia bukan tokoh partai, bahkan bukan kader partai, tapi bisa bersaing misalnya dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, kita akan membahas itu, Mas Denny, berdasarkan hasil survei kita. Silahkan. Oke, makasih Mas Saidiman. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, Anies masuk 3 besar dalam berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga survei termasuk SMRC bersama dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies kita tahu bukan kader partai manapun. Dia berbeda dengan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Gerindra dan juga dengan Ganjar yang merupakan kader PDI Perjuangan. Nah, sementara kalau mau jadi calon presiden, ya, Anies harus diusung oleh partai-partai politik, minimal partai-partai yang mengusungnya dapat suara lebih dari 25% atau kursi lebih dari 20%, gitu ya. Tentu ini tidak mudah bagi Anies ya, karena partai ingin mencalonkan kadernya sendiri tentu saja. Kalaupun mencalonkan tokoh di luar kader partai pasti akan sangat berhitung mempertimbangkan elektabilitas, seberapa besar potensi calon yang diusung. Karena itu kita ingin lihat lebih dalam bagaimana prospek Anies Baswedan dalam pemilihan presiden mendatang. SMRC melakukan survei terakhir pada 5-13 Agustus 2022 untuk diantaranya menjawab pertanyaan semacam ini. Survei ini populasinya adalah pemilih nasional, warga yang usianya 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Sampelnya sebanyak 1053 responden dan margin of error survei diperkirakan plus minus 3,1%, dan responden diwawancara dengan cara tatap muka. Kita tahu bahwa dalam studi perilaku pemilih itu ada 3 faktor yang menentukan keputusan pemilih dalam memilih calon presiden. Ada yang disebut dengan faktor sosiologis, kemudian ada juga faktor rational choice atau ekonomi politik, dan juga ada faktor psikologis. Nah, secara psikologis, pengetahuan pemilih terhadap calon itu adalah syarat yang paling elementer. Pemilih akan memilih salah satu calon yang dia tahu. Mungkin calon A dipilih hanya karena pemilih tidak tahu calon yang lain. Nah, ketika pengetahuan pemilih terhadap calon itu sudah baik, dalam arti semua calon yang bersaing sudah diketahui oleh pemilih, faktor kognisi atau pengetahuan itu menjadi bukan yang utama. Kemudian yang kita masuk pada faktor lain, diantaranya adalah likability, sukaan, bagaimana pemilih mengevaluasi kualitas personal dari masing-masing calon. Jadi kesukaan itu akan lebih menentukan dari sekedar tahu. Nah, ketika kita bicara soal prospek, maka kita bicara kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Kita bisa mengasumsikan ketika pemilu diadakan, pemilihan presiden diadakan, tingkat pengetahuan publik terhadap calon yang bersaing itu sama, dan secara lebih spesifik kita ingin lihat bagaimana peluang Anies dalam pemilihan presiden dalam kondisi semacam itu.
Intinya bahwa dalam pendekatan psikologis ini yang paling fundamental pertama kali yang kita perlu tahu adalah pengetahuan publik ya, sejauh mana publik mengetahui, karena tanpa diketahui terlebih dahulu untuk sampai kepada memilih itu agak jauh gitu ya, Mas Denny ya. Kemudian saya kira dari dasar itu kemudian kita bisa menentukan peluang ya masing-masing capres, tetapi pengetahuan saja tidak cukup, butuh disukai juga. Nah, bagaimana sekarang kondisinya terhadap tokoh-tokoh yang ada, terutama Mas Anies Baswedan, Mas Denny. Tetapi sebelum dibahas oleh Mas Denny, saya ingin ingatkan kepada para penonton untuk melakukan subscribe terhadap kanal YouTube SMRC ini. Anda juga bisa memberi komen, like, dan share postingan-postingan yang ada di forum ini agar semakin banyak publik di luar sana yang mendapatkan informasi. Silakan Mas Denny. Baik. Dalam survei kita tanyakan kepada masyarakat apakah tahu nama Anies, juga tahu nama tokoh-tokoh yang lain. Di sini kita bisa lihat ada 3 nama yang coba kita analisis. Kenapa 3 nama ini? Karena 3 nama inilah yang mendapat dukungan signifikan dari berbagai survei. Anies ketika survei dilakukan pada Agustus 2022 ini ada 85% warga yang tahu. Jadi sudah sangat banyak warga, sangat populer. Kemudian lebih populer dibanding nama-nama lain, termasuk Ganjar Pranowo yang baru dikenal oleh 71%. Tapi yang paling populer tentu saja di sini adalah Prabowo Subianto. Sudah hampir semua wajar tahu karena sudah beberapa kali ikut kontestasi ya. Betul, sudah dua kali jadi calon presiden, kemudian juga sekarang menjadi menteri pertahanan, dan pemberitaannya saya kira masih mempengaruhi awareness publik terhadap Prabowo. Tetapi yang lebih esensial adalah mengamati afeksi ya dari pemilih, tingkat kesukaan pemilih terhadap tokoh. Nah, di sini yang warna merah adalah tingkat kesukaan. Jadi dari yang tahu berapa banyak pemilih yang suka. Nah, kalau kita perhatikan Anies dari 85% yang tahu, 74%-nya menyatakan suka. Tidak terlalu buruk, tetapi kita harus ingat dalam analisis perilaku pemilih kita harus membandingkan dengan kandidat yang lain ya. Kalau kita bandingkan dengan Prabowo, likability Anies itu sedikit lebih baik atau hampir sama. Prabowo 71% ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Ganjar Pranowo, Anies jelas jauh di bawah Ganjar 83%. Jadi dari sisi ini kita sudah punya informasi yang mendasar bahwa prospek Anies begitu tidak terlalu tinggi karena ada calon yang lebih disukai oleh pemilih, tetapi tentu akan tergantung bagaimana persaingan di dalam pemilihan presiden, siapa yang bersaing, itu akan saya kira akan menentukan gitu ya. Jadi yang paling lebih penting ketika semua calon itu diketahui oleh publik sama misalnya levelnya, aspek kedisukaan ini yang pentingnya. Ya, betul. Nah, apakah aspek kedisukaan ini bisa turun naik atau bisa berubah gitu Mas Denny? Tentu saja bisa berubah ya, itu kan tergantung publik menilai calon tersebut sampai pemilihan diadakan. Jika misalnya ada kasus korupsi yang terjadi pada salah satu calon, itu bisa mempengaruhi penilaian publik terhadap calon tersebut, atau kasus-kasus asusila dan lain-lain. Atau sebaliknya, kalau semakin baik ya calon tersebut, citranya bisa meningkat begitu. Untuk itu di sini kita sajikan tren likability tokoh. 3 tokoh ini, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Anies yang warna hijau, kita perhatikan ada cenderung penurunan sedikit ya dalam 1,5 tahun terakhir. Tingkat kesukaan publik kepada Anies dari yang tahu itu sedikit menurun dari 77% pada Maret 2021 menjadi 74% pada survei di Agustus 2022. Hal yang sama juga kelihatan terjadi pada Prabowo
Dari 75% pada Maret 2021 menjadi 71%, ya turun sekitar 4% di Agustus 2022. Lalu Ganjar yang warna merah di sini cukup stabil begitu, dari 82% di Maret 2021 sekarang 83%. Kemudian juga konsisten, Ganjar lebih baik likability-nya dibanding Anies. Dan Anies cenderung lebih baik ya dibanding Prabowo dan cukup konsisten dalam beberapa survei terakhir. Tadi Mas Denny sudah menjelaskan bahwa aspek likability ini menjadi sangat penting ketika pengetahuan publik sama pada semua tokoh. Nah, sekarang mungkin kita butuh tahu nih, kalau publik sama-sama tahu, sekarang kan posisinya agak timpang ini. Pak Ganjar baru diketahui 71%, Anies sudah diketahui 85%, tetapi sudah lebih banyak yang tahu daripada Ganjar, tapi tingkat pengetahuan publik pada Anies masih lebih sedikit dibanding Prabowo. Nah, kalau dihadapkan tiga kandidat ini pada publik yang sama-sama tahu, gimana hasilnya, Mas Denny? Dalam pemilihan presiden, hampir semua pemilih kita bisa asumsikan tahu calon presiden, gitu ya, tahu siapa calon yang bersaing. Nah, dalam situasi seperti itu, siapa yang akan mereka pilih? Nah, untuk itu dari data survei yang kita lakukan pada Agustus ini, kita mengekstrak data khusus mereka yang mengetahui ketiga calon ini. Jadi mereka yang tahu Ganjar, tahu juga Prabowo, sekaligus juga tahu Anies. Pilihannya seperti apa? Nah, ternyata dari kelompok pemilih yang mengetahui ketiga calon ini, ya, Ganjar mendapat dukungan 44,6%, unggul signifikan dari Prabowo 25,7%, kemudian Anies mendapat 21,7%. Saya kira kita bisa memberikan tiga catatan di sini. Yang pertama, Ganjar secara statistik itu unggul signifikan, jadi meyakinkan dari kedua calon yang lain, yaitu Prabowo dan Anies. Selisihnya lebih dari 2 kali margin of error. Kemudian catatan yang kedua, Prabowo dan Anies ini secara statistik tidak signifikan. Jadi selisihnya hanya 4%. Untuk bisa dikatakan signifikan perlu 2 kali margin of error selisihnya. Nah, selisihnya ini masih di dalam lebih kecil dari 2 kali margin of error. Jadi tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan apakah Prabowo memang unggul atas Anies. Bisa jadi faktanya Anies yang unggul, atau bisa Prabowo yang unggul. Dan di samping itu juga masih ada 8% yang menyatakan belum menjawab. Nah, kalau itu bisa ditarik secara maksimal oleh salah satu calon, bisa mempengaruhi elektabilitas dari Prabowo dan Anies, gitu ya. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, dari simulasi 3 nama ini tidak ada calon yang mendapat dukungan lebih dari 50%. Ya. Sementara aturan mainnya, seorang calon presiden dinyatakan menang hanya bila mendapat suara lebih dari 50%. Jadi kemungkinan, gitu ya, kalau ini yang terjadi, 3 calon ini yang bersaing, atau setidaknya pemilu diadakan sekarang begitu, kemungkinan terbuka untuk ada putaran kedua, gitu. Nah, ini menarik bahwa catatan yang ketiga tadi, bahwa ternyata kalau 3 ini yang bersaing dan pemilunya diadakan sekarang, tidak ada kandidat yang mendapatkan suara lebih dari 50%, karena itu kemungkinan masuk ke putaran kedua. Nah, mungkin bagus juga, Mas Denny, kalau kita lihat simulasi siapa saja yang masuk 2 putaran, katakanlah Anies melawan Ganjar, gimana peluangnya? Kalau Anies dan Ganjar, gitu ya, yang maju ke putaran kedua, karena tadi dalam tiga calon yang bersaing tidak ada yang mendapat lebih dari 50%, kita bertanya kepada masyarakat atau responden dalam survei ini, siapa yang akan mau dipilih. Dalam simulasi 2 calon ini dan diekstrak hanya pada mereka yang tahu kedua calon, karena kita mau membicarakan prospek calon, khususnya terutama Anies mendapat 32,6% suara. Sementara Ganjar mendapat 56,4% suara.
masih ada 11% yang undecided. Artinya Ganjar sudah mendapat lebih dari 50% kalau dua calon yang bersaing ini, dan itu signifikan secara statistik lebih dari 50%, bisa cukup meyakinkan. Setidaknya kalau pemilihan diadakan ketika survei dilakukan, Ganjar kemungkinan besar akan menang jika melawan Anies. Ini menarik Mas Denny, ketika kita memunculkan simulasi dua nama antara Anies dan Ganjar, ternyata suara Pak Prabowo ini tidak utuh ke satu calon begitu ya, tidak utuh ke Anies Baswedan. Mungkin banyak penonton yang menduga bahwa mungkin suara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini dari satu kelompok, tapi ternyata dari data ini ternyata tidak mengerucut, tidak ngumpul ke Anies begitu kalau Prabowo tidak maju. Ya, kalau kita lihat memang kenaikan suara pada Anies dari 3 nama, dari simulasi 3 nama ke 2 nama itu tidak terlalu besar ya. Anies pada simulasi 3 nama 21,7%, lalu ketika Prabowo tidak bersaing menjadi 32,6%. Itu artinya sekitar 11% suara Prabowo yang bisa diserap oleh Anies. Namun kita juga bisa melihat Ganjar juga mengalami kenaikan dengan dukungan atau perubahan kenaikan suara ketika Prabowo tidak bersaing hampir sama, bahkan sedikit lebih baik atau 12%. Sama lah kira-kira ya daya serap kedua tokoh ini setelah Prabowo tidak ikut bersaing di dalam putaran kedua. Artinya Ganjar ternyata punya daya tarik yang cukup besar juga pada pemilih Prabowo. Ya. Tidak ada resistensi yang besar sebagaimana mungkin diperkirakan oleh banyak orang. Saya kira ini logis karena bagaimanapun Pak Prabowo sekarang adalah tokoh yang mendukung pemerintahan Jokowi. Gerindra posisinya adalah partai pendukung pemerintah, dan itu posisinya sama dengan Ganjar yang merupakan gubernur Jawa Tengah di era pemerintahan Jokowi ini. Resistensi yang mungkin diperkirakan banyak orang pemilih Prabowo pada Ganjar tidak terjadi. Buktinya Ganjar juga bisa menyerap pemilih Prabowo. Oke, Mas Denny, ini tadi kalau kita simulasinya Prabowo-nya tidak maju dan yang bertarung di putaran terakhir adalah Anies Baswedan melawan Ganjar Pranowo. Nah, mungkin kita juga perlu tahu bagaimana kalau yang bertarung di akhir itu adalah Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa Ganjar sekarang mungkin cukup populer, tapi kan belum ada partai yang secara definitif mencalonkan Pak Ganjar. Bahkan di dalam tubuh PDIP sendiri ada suara yang cukup besar untuk mencalonkan bukan Ganjar, ada Puan Maharani di sana dan seterusnya. Nah, kalau Anies melawan Prabowo gimana petanya, Mas? Ya, kalau yang maju adalah 2 tokoh, Anies melawan Prabowo. Nah, dalam simulasi pilihan terhadap 2 calon dalam survei yang kita lakukan, dan hanya pada pemilih yang tahu kedua tokoh, Anies mendapat 38% dukungan, kemudian Prabowo 41,5%, dan masih ada 20,4% yang undecided. Nah, selisih antara Prabowo dan Anies di sini tidak signifikan. Artinya yang unggul bisa jadi Prabowo, bisa jadi Anies. Kita tidak bisa menyimpulkan secara meyakinkan. Dan lagi pula masih ada 20% pemilih yang undecided yang bisa ditarik oleh kedua tokoh ini. Jadi bisa dikatakan terbuka peluang Anies bisa menjadi presiden jika yang bersaing dalam pemilihan presiden adalah Anies melawan Prabowo. Tetapi tadi ya, kalau yang bersaing adalah Ganjar, itu Anies terlihat berat menghadapi Ganjar, dan ini konsisten dengan paparan kita di awal bahwa Anies likability-nya di bawah Ganjar Pranowo. Nah, tapi walaupun ya Mas Denny katakan bahwa kalau yang maju Anies melawan Prabowo ini secara statistik tidak signifikan bedanya, tapi mungkinkah faktor tadi pengetahuan publik, popularitas itu yang masih berbeda, dan likability ini kalau pada hari H pemilu yang sebenarnya, apakah ini ada potensi untuk menjadi berbeda ini? Ya,
perlu diingat bahwa di dalam analisis data yang kita lakukan atau kita sajikan di sini adalah analisis mereka yang sama-sama tahu. Oke, ya. Jadi diasumsikan di sini pemilih tahu Anies dan juga sudah tahu Prabowo. Jadi sudah maksimal, bisa dibayangkan kondisi ini yang terjadi dalam pemilihan presiden. Ya. Jadi faktor tahu sudah tidak lagi banyak menentukan, yang lebih menentukan adalah faktor suka. Nah, kenapa Prabowo sedikit di atas, katakanlah begitu, walaupun tidak signifikan 41,5 melawan 38, karena tentu saja faktor yang menentukan dalam pemilihan terhadap calon presiden itu bukan hanya faktor suka, bisa juga faktor yang lain seperti identitas partai, kedekatan pemilih dengan partai politik, kemudian faktor-faktor yang lain termasuk pertimbangan rasional, begitu ya. Tetapi bagaimanapun kondisi ini cukup konsisten dengan likability kedua tokoh yang tadi hampir sama, begitu. Dan masih ada 20% yang belum menentukan. Persaingannya akan sangat ketat kedua tokoh ini jika Ganjar tidak maju. Tidak maju. Jadi itu yang terakhir penting untuk digarisbawahi, bahwa Ganjar ini saya kira menjadi penghalang utama bagi Anies Baswedan di dalam pemilu 2024 nanti. Kalau tidak ada Ganjar, maka peluang Anies menjadi terbuka. Kecil. Kalau menjadi terbuka. Ya, kalau tidak ada Ganjar Pranowo. Tapi pertanyaan terakhir, Mas Denny, kira-kira gimana peluangnya? Sebelum maju sebagai calon presiden kan, sebelum bertarung kan, dia harus maju dulu. Kira-kira posisi Anies Baswedan sebagai tokoh cukup populer, punya kesempatan tetapi tidak punya partai begitu untuk dimajukan, gimana sekarang menurut pandangan Mas Denny? Ya, itulah yang saya katakan tadi, tidak mudah bagi Anies untuk mengikuti pemilihan presiden karena ia bukan tokoh partai dan elektabilitasnya juga tidak cukup meyakinkan jika kita lihat ada tokoh yang lebih kompetitif ya dibanding Anies, yaitu Ganjar. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, Anies mungkin cukup dekat dengan PKS karena PKS adalah partai yang mengusung Anies dalam pemilihan gubernur DKI 2017 yang lalu. Kemudian juga waktu itu Anies didukung oleh Gerindra, tetapi jika yang maju Prabowo tentu saja Gerindra tidak mungkin mendukung Anies, apalagi Pak Prabowo sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Kesempatan bagi Anies dari PKS itu yang mungkin, atau mungkin juga dari Partai Demokrat. Karena kita pernah mendengar misalnya ada aspirasi Anies AHY misalnya, AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat, tetapi itu juga belum bisa dipastikan ya, dan itu belum cukup, dua partai itu belum cukup untuk bisa mencalonkan seorang calon presiden karena suaranya masih kurang dari 20%. Memang ada Partai Nasdem adalah salah satu partai yang pernah menyatakan Anies sebagai salah satu dari tokoh yang dipertimbangkan untuk maju. Tetapi kita juga kemudian melihat peristiwa politik itu sangat dinamis. Ternyata Nasdem juga membuka komunikasi politik dengan partai lain termasuk dengan PDI Perjuangan. Belum bisa dipastikan apakah Anies bisa maju dalam pemilihan presiden. Yang penting bagi Anies adalah membuktikan elektabilitasnya semakin baik, kalau bisa nomor 1. Nah, dan sejauh ini Anies belum memenuhi syarat itu, sehingga peluang bagi Anies untuk maju dalam pemilihan presiden saya kira sejauh ini belum cukup kuat, gitu ya. Baik, Mas Denny, menarik sekali catatan yang terakhir tadi bahwa Anies Baswedan itu butuh dukungan partai politik, dan tentu partai-partai politik yang akan mendukung ini juga tentu punya syarat ya. Salah satu syaratnya di tokoh ini relatif bisa diterima dan mendapatkan dukungan publik yang besar. Dan di dalam survei kita, dalam simulasi 3 nama misalnya ya, yang paling populer saat ini, kalau pemilih sama-sama tahu posisi Anies sekarang nomor 2 bersaing dengan Prabowo Subianto, yang paling unggul adalah Ganjar Pranowo dengan 44,6%. Tetapi kalau pemilunya semacam itu dan datanya semacam itu artinya tidak ada calon yang mendapat 50% suara.
Karena itu kemungkinan besar akan terjadi pemilihan presiden 2 putaran. Dan kalau yang maju di putaran kedua adalah Anies Baswedan melawan Ganjar Pranowo, suaranya lumayan timpang, berbeda secara signifikan, Ganjar Pranowo yang lebih unggul. Tetapi kalau yang maju di dalam 2 putaran itu Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto, di sini suaranya cukup berimbang. Secara statistik tidak bisa ditentukan mana pemenangnya. Anies Baswedan mendapat 38%, sementara Prabowo Subianto 41,5%, dan ada 20,4% suara yang belum menentukan pilihan. Karena itu tadi disimpulkan oleh Mas Denny bahwa jika lawan Anies adalah Ganjar Pranowo, peluangnya sangat kecil. Tetapi kalau lawannya bukan Ganjar Pranowo, maka Anies mendapatkan kesempatan di sana karena suaranya cukup berimbang. Masalahnya sekarang apakah ada partai atau koalisi partai yang akan mencalonkan Anies Baswedan? Saya kira itu catatan dari diskusi kita pada hari ini. Dan juga yang terakhir, saya lupa menyimpulkan juga bahwa ada faktor di sana, likability juga penting dipertimbangkan. Sejauh ini kenapa suara Anies cukup kompetitif melawan Prabowo Subianto, karena faktor likability Anies relatif lebih tinggi dibanding Prabowo Subianto. Dan ini juga yang menjelaskan kenapa suara Ganjar relatif lebih unggul dibanding Anies, karena kedisukaan pada Ganjar Pranowo lebih tinggi daripada Anies Baswedan. Saya kira demikian, kita akan ketemu lagi pada rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.